Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan SD Islam Ar-Raudhatul Amin, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran pengurus ustadz dan ustadzah, yang kami hormati juga ayah bunda sekalian yang ada di rumah, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang kami sayangi. Sebelum kita memulai pada kajian pada pagi hari ini, marilah bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas shiratal. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kajian kitab Mabadi'ul Fiqhiyah kali ini Ustazah akan melanjutkan penjelasan pada pembagian toharoh Jumat lalu ya. Jadi pembagian toharoh yang akan kita bahas kali ini adalah wudhu, mandi, dan juga tayamum. Ya, yang pertama, yang nomor tiga ini adalah wudhu. Ya, kemarin izalatun najasah sudah, kemudian istinja sudah. Yang ketiga adalah wudhu. Wudhu adalah toharoh atau bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Dan berwudu ini ada tata caranya, jadi tidak angger wajahnya dibasahi, enggak, tapi ada tata caranya, ada fardu-fardunya, ada sunnah-sunnahnya, ada perkara yang membatalkan, dan ada makruh-makruhnya. Nah, apa saja fardu-fardunya wudu itu? Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat ya. Jadi niat ini penting. Kalau niat ditinggalkan, maka semuanya batal, enggak ada gunanya ya. Yang pertama niat. Niat ini dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Yang kedua adalah membasuh muka. Jadi niat dengan membasuh muka itu adalah satu jalan. Jadi ketika niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh pertama kali muka ya, gitu. Yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan sampai dengan siku, sampai sini, mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Lalu mengusap rambut dan juga rambut kepala diusap. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib, jadi berurutan. Dari mulai niat itu harus berurutan, nggak boleh suka-suka hati. Aku tak rambutnya dulu, kemudian baru wajah, nggak bisa. Jadi harus berurutan mulai dari yang awal sampai yang akhir. Lalu apa saja sunnah-sunnahnya wudu? Sunnah-sunnahnya wudu itu banyak sekali ya. Yang pertama yaitu tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya membasuh kedua tangan, jadi cuci tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Lalu bersiwak, siwaknya ada di kantong dipakai, bersiwak itu suci, apa itu sunnah ya, bersiwak. Setelah itu madmado ini berkumur-kumur lah. Ketika puasa nggak apa-apa berkumur-kumur, asal jangan ditelan ya. Jadi berkumur-kumur 3 kali. Setelah berkumur-kumur disunnahkan juga istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Khusus untuk puasa jangan dilakukan untuk sunnah yang satu ini, karena dikhawatirkan masuk air ke dalam dan akan membatalkan puasa. Jadi khusus untuk yang kesunahan yang ini ditinggal selama puasa ini, takutnya malah membatalkan puasa, karena istinsyak itu memasukkan air, menghirup air ke hidung, dan itu membatalkan puasa. Yang selanjutnya membasuh mengusap semua kepala ya. Fardunya tadi kan mengusap sebagian kepala, tapi sunnahnya itu dibasahi semua kepalanya. Jadi caranya gini ya, dibasuh semua, diusap semua. Kemudian mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam, karena puasa jadi mengusapnya jangan sampai ke dalam-dalam gini, takut airnya masuk malah membatalkan puasa. Lalu menyela-nyelai kedua jari tangan dan juga kedua jari kaki, disela-selai dengan air.
Wa taqdimil yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan, kemudian baru anggota yang kiri. Wa taslisu, taslis itu bertiga-tiga ya. Jadi mengusapnya 3 kali, yang kanan, yang kiri juga 3 kali. Yang nomor 12 mualat. Yang nomor 12 itu mualat. Mualat itu itu berkesinambungan ya. Mualat itu mengerjakan berurutan tanpa dipisahkan, jadi berkesinambungan. Yang ke-13 doa sesudah berwudu. Itu tadi sunnah-sunnahnya wudu. Kalau perkara yang membatalkan wudu ya, perkara yang membatalkan wudu itu yang pertama, setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudu. Kentut, BAB, keputihan ya, itu membatalkan wudu. Keluar mani, keluar madhi, keluar wadi, itu juga membatalkan wudu. Yang kedua yaitu tidur dengan tidak menetapkan pantatnya ke bumi. Jadi tidur dengan berdiri membatalkan wudu. Tidur dengan terlentang, tidur dengan tengkurap, itu membatalkan wudu ya. Jadi tidur yang tidak membatalkan wudu itu tidur yang pantatnya ditaruh blek ke bumi. Itu yang tidak membatalkan wudu. Yang ketiga hilangnya akal. Hilangnya akal itu baik sebab pingsan atau sebab mabuk atau sebab gila, itu membatalkan wudu juga. Selanjutnya yang membatalkan wudu yaitu menyentuh wanita ajnabiyah, menyentuh wanita lain yang bukan mahramnya, itu membatalkan wudu. Yang terakhir menyentuh kemaluan ya, baik kemaluan laki-laki atau perempuan, menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau kesentuh maka wudunya batal. Sekarang makruhatul wudu. Apakah perkara-perkara yang dimakruhkan? Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berwudu. Makruh-makruhnya wudu yang pertama yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi sunnahnya tadi kan bertiga-tiga ya. Nah dia itu berlima-lima, mengusap 5 kali, 10 kali. Pikirnya biar ganjarannya double, malah enggak, malah itu adalah perkara yang makruh. Kemudian ketika berwudu itu bercakap-cakap, sambil berwudu sambil jawabi temannya yang tanya, ini hukumnya makruh ya. Terus yang makruh yang terakhir adalah meminta pertolongan orang lain untuk membantu berwudu. Kalau nggak ada alasan, nggak karena sakit, nggak karena apa-apa, jadi minta tolong dong aku diwudui gitu. Jadi temannya yang wudui, itu hukumnya makruh ya. Padahal kita sendiri bisa wudu dengan sendirinya. Kemudian meminta tolong orang lain untuk membantu berwudu, itu hukumnya makruh. Lalu apa sajakah perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil? Yang pertama yaitu sholat. Orang yang berhadas kecil itu haram sholat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga menyentuh dan membawa Al-Quran. Nah, kemudian toharo yang keempat yaitu mandi ya, pembagian toharo yang keempat yaitu mandi. Mandi itu adalah untuk menghilangkan hadas yang besar. Jadi setelah jinabat atau karena mimpi basah atau karena bersuci dari haid dan nifas, itu bersucinya dengan mandi anak-anak, nggak bisa dengan wudu, nggak cukup, karena ini adalah hadas besar, maka sucinya adalah dengan mandi besar. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.